Om Swastiastu. Oke, ketemu lagi kita dalam pembelajaran daring anak-anakku di sesi yang kedua. Yang sebelumnya kita sudah PTM terbatas, tetapi karena masih berkembang virus varian baru yaitu Omikron, kita kembali harus daring. Jadi Bapak berharap siswa SMA Negeri 1 Tejakula tetap berdisiplin dalam pembelajaran, walaupun kembali kita di rumah, kita harus tetap belajar. Jadi tidak ada libur sebenarnya. Jangan sampai beranggapan kalian di rumah libur dan kita semua tetap dalam kegiatan aktivitas kita masing-masing. Anda belajar, saya yang mengajar tetap. Oke, untuk sekarang kita mulai pembelajaran hari ini terkait dengan konsep integrasi nasional. Ini materi yang Bapak buat ini bagi yang terlambat banyak, terutama di kelas 10 IPS 2. Banyak kita tidak ketemu, disibukkan dengan kegiatan sekolah, dan libur-libur yang banyak terjadi hari Senin. Oke, kita mulai saja anak-anakku tentang konsep integrasi nasional. Baik, makna integrasi nasional. Yang pertama integrasi, yang kedua adalah nasional. Kita pilih dulu dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi itu artinya penyatuan, penggabungan, atau mempersatukan. Kemudian nasional itu adalah bangsa. Artinya kalau kita ambil dari dua kata, kita pilih kata tersebut, sebenarnya integrasi nasional adalah penyatuan berbagai macam perbedaan yang membentuk satu kesatuan identitas nasional. Jadi identitas yang mencirikan bangsa, suatu bangsa seperti apa gitu. Nah, kemudian kita langsung menginjak ya. Dari pengertian kita bisa ambil dulu. Pengertian secara menurut para ahli, maksud Bapak, kalian bisa cari nanti di sumber yang lain. Yang perlu Bapak tekankan di sini adalah dua hal ya, makna dari integrasi. Yang pertama secara politis, yang itu sebagai penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah nasional yang membentuk identitas nasional. Kemudian antropologisnya, proses penyesuaian unsur-unsur kebudayaan berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Nah, selanjutnya kita hubungkan dengan materi kemarin yang kita jelaskan secara berkelompok oleh kelompok 1 bahwa Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ada lagi satu, yaitu integrasi nasional yang materi kita bahas hari ini. Dua istilah, Bhinneka Tunggal Ika, integrasi nasional. Kemudian dari dua istilah ini arahnya tentu membentuk satu kesatuan yang akan tercermin dalam persatuan Indonesia. Kemudian dalam persatuan Indonesia jelas, disinilah kita akan mengetahui, kita akan merasakan bagaimana sebenarnya hakikat dari sebuah kemerdekaan. Jadi kita tidak akan berbicara terkait dengan kemerdekaan 17 Agustus 1945, tetapi bagaimana hakikat kemerdekaan yang sebenarnya. Artinya, kemerdekaan tidak nanti sebatas proklamasi, tetapi bagaimana kemerdekaan yang ada di dalam individu masing-masing, kemudian di kelompok-kelompok masyarakat bagaimana kemerdekaan tersebut. Karena kalau kita ambil penjajahan tidak hanya menyangkut fisik yang terjadi pada zaman dulu, yang kita dijajah oleh Belanda 350 tahun, oleh Jepang 4,5 tahun, kemudian Inggris 1 tahun, gitu. Bukan seperti itu. Tetapi bagaimana
penjajahan itu sebenarnya mengarah sekarang ke bidang ekonomi, bidang ini, bagaimana kita bisa meraih kemerdekaan dengan jalan persatuan kita bersama, persatuan dan kesatuan kita. Nah, ini dua makna penting anak-anakku. Bhinneka Tunggal Ika, kemudian integrasi nasional. Ini makna yang penting yang perlu kita istilahnya terjemahkan, kita laksanakan nilai-nilainya, nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Terus kita ke syarat integrasi. Bagaimana sih integrasi itu bisa terwujud gitu? Yang pertama, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan satu dan lainnya. Artinya, ketika kita di luar, peran kita sebagai kelompok, peran kita sebagai makhluk sosial, maka bagaimana kita antara kita dengan manusia yang lain atau kelompok yang lain bisa saling mengisi kebutuhan kita. Begitu. Artinya kita ingin seperti ini, kita ingin rasa aman sudah diberikan oleh masyarakat, sudah diberikan oleh pemerintah. Kita ingin istilahnya membutuhkan pendidikan, sudah dipenuhi oleh masyarakat, masyarakat membayar pajak, pajak dikelola dan disalurkan ke pendidikan, membentuk sekolah, membentuk satuan pendidikan, kemudian dari satuan pendidikan itu kebutuhan terkait dengan pendidikan kita bisa kita dapatkan. Ya. Kemudian selanjutnya terciptanya kesepakatan bersama mengenai nilai-nilai sosial yang menjadikan pedoman. Nah, anakku, nilai-nilai sosial yang dijadikan pedoman di masyarakat itu adalah sebuah kesepakatan dan wajib hukumnya kita laksanakan. Dan itu sudah menjadi hukum itu. Artinya, ketika misalkan kalian, termasuk kalian di sekolah nanti, di PTM sebelumnya, sudah ada aturan, sudah ada nilai yang sudah jadikan pedoman dan tidak bisa kalian langgar. Ketika langgar, pasti kalian ada sanksinya gitu. Maksud saya pada saat PTN memberikan kalian punishment bagi kalian yang tidak disiplin, tentu itu adalah sebuah nilai sosial yang sudah menjadi kesepakatan kita. Kalian datang ke sini, sepakat kalian mentaati aturan di sekolah, terutama di SMA Negeri 1 Tejakula. Nah, di sana sudah tadi kesepakatan. Ketika kalian masuk, diterima, kalian harus mengikuti aturan-aturan yang sudah berlaku. Kemudian norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku untuk melangsungkan proses integrasi. Ini aturan baku. Jadi itulah yang akan menyatukan kita. Kalau di tingkat sekolah kalian menjadi anggota, menjadi bagian dari Sivitas SMA Negeri 1 Tejakula, itu adalah proses integrasi dari perbedaan kalian. Kalian datang dari berbagai SMP, kemudian masuk menjadi warga SMA Negeri 1 Tejakula. Kemudian apa sih pentingnya integrasi nasional? Pentingnya integrasi nasional sebenarnya untuk pembangunan nasional. Untuk pembangunan, kalian merasakan jalan-jalan yang sudah istilahnya jalan-jalan yang sudah kalian injak, kemudian sekolah yang tempat kalian untuk melakukan pendidikan, itu adalah karena kita ingin membangun bangsa kita untuk mencapai cita-cita kita. Itu pentingnya. Tetapi ingat, ada dua potensi. Yang pertama potensi integrasi dan ada potensi konflik. Potensi integrasi ini adalah yang menyatukan. Menyatukan kita, menyatukan bangsa kita. Kemudian potensi konflik, ini ada potensi konflik. Lawan dari potensi integrasi. Artinya, ketika integrasi nasional itu tidak terlaksana, tidak dengan baik, maka yang terjadi adalah konflik. Konflik apakah itu konflik dengan kekerasan, apakah itu konflik tidak dengan kekerasan,
Bisa jadi kita berkonflik sampai mengarah kepada hal-hal yang membuli kelompok, membuli individu, itu juga termasuk konflik. Kemudian itu tidak bagus juga. Nah, dan mengarah pada kekerasan, terutama kita tidak bisa menerima perbedaan, kita berkonflik, kita bentrok dengan kelompok yang lain, itu salah. Nah, itu yang perlu kita hindari, potensi konflik yang ini. Dan potensi integrasi ini perlu kalian kita bersama-sama rawat, kita bersama-sama istilahnya kembangkan, sehingga apa yang namanya persatuan Indonesia, nilai-nilai persatuan Indonesia itu bisa kita wujudkan. Tidak aja dong. Oke, itu yang mungkin bisa Bapak jelaskan. Nah, sekarang tugas. Tugas yang harus kalian kerjakan sebagai tagihan. Yang pertama, jelaskan alasan integrasi nasional penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutmu, seberapa besar potensi konflik yang terjadi dalam kemajemukan bangsa Indonesia? Kemudian jelaskan menurut Anda apa pentingnya mempelajari integrasi nasional. Nah, ini tolong dikerjakan, kemudian dikirimkan dalam kode dalam grup Google Classroom-nya. Nah, demikian yang bisa saya jelaskan. Jadi Bapak tutup pertemuan hari ini dengan Para Musanti. Sebelumnya, makalah yang sudah kalian buat pada saat PTM yang sudah Bapak tugaskan, tolong dikumpulkan juga per kelompok. Nanti bisa dikumpulkan langsung. Jika Bapak tidak hadir di sekolah, kalian bisa titip di guru piket. Oke, itu saja yang Bapak jelaskan. Pertemuan hari ini Bapak tutup dengan Para Musanti. Om Santi Santi Santi.